saya Setiang Wali NIM 222319, Prodi Agribisnis. Sini saya akan menjelaskan tentang teori penawaran dan teori permintaan. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi dari konsumen dan produsen, serta bagaimana mereka mengalokasikan sumber daya produksi. Ekonomi mikro juga menganalisis perilaku ekonomi individu seperti perilaku konsumen dan produsen, serta harga. Permintaan dan penawaran berperan dalam menentukan harga suatu barang atau jasa melalui hukum permintaan dan penawaran. Hukum ini menjelaskan hubungan antara harga dan ketersediaan barang atau jasa, di mana keduanya bersifat. Teori permintaan. Permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli barang atau jasa pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Permintaan juga dapat diartikan sebagai keinginan yang disertai dengan kemampuan dan kesediaan untuk membeli barang. Hukum permintaan berbunyi jika harga naik, maka jumlah permintaan akan turun, atau sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah permintaan akan naik. Faktor lain selain harga barang itu sendiri seperti selera, pendapatan, jumlah konsumen, dan perilaku harga di masa mendatang tidak berubah, yaitu merupakan kondisi ceteris paribus. Grafik permintaan sesuai dengan gambar yang berada di samping, yaitu jika harga suatu produk turun, maka permintaan terhadap produk tersebut akan meningkat. Sebaliknya, jika harga suatu produk naik, maka permintaan terhadap produk tersebut akan menurun. Dalam istilah lain, semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia. Begitupun sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia diminta. Bunyi hukum permintaan adalah jika harga semakin murah, maka permintaan atau pembeli akan semakin banyak. Demikian pula sebaliknya, jika harga semakin mahal, maka penawaran akan semakin sedikit. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang, yaitu faktor yang paling berpengaruh terhadap permintaan. Ketika harga naik, permintaan akan menurun, dan begitu juga sebaliknya. Yang kedua, harga barang lain yang berkaitan dengan barang yang diminta dapat mempengaruhi permintaan. Barang yang saling berkaitan dapat berupa barang substitusi atau pengganti, maupun barang komplementer atau penggenap. Yang ketiga, semakin tinggi pendapatan konsumen, semakin kuat daya beli konsumen, sehingga permintaan akan meningkat. Yang terakhir, selera keinginan dan kebiasaan konsumen dapat mempengaruhi permintaan. Selanjutnya, kita akan masuk dalam teori penawaran, di mana penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Penawaran merupakan sifat dari penjual dalam menawarkan barang atau jasa yang akan dijualnya. Dalam teori penawaran, terdapat anggapan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang akan ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit barang yang ditawarkan. Penawaran dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penawaran perorangan dan penawaran pasar. Penawaran perorangan adalah penawaran yang dilakukan oleh seorang penjual, sedangkan penawaran pasar adalah keseluruhan penawaran yang didapat dari penjumlahan penawaran perorangan suatu barang. Grafik penawaran. Jika harga naik, penawaran meningkat, sehingga jika harga turun, penawaran juga akan turun. Sesuai dengan gambar di samping, yaitu kurva penawaran, sesuai dengan hukum penawarannya bersifat positif. Slope kurva penawaran yang positif diartikan sebagai kenaikan kuantitas penawaran akibat dari meningkatnya harga produk. Pada grafik penawaran, harga ditunjukkan pada sumbu vertikal sebelah kiri, sedangkan jumlah yang ditawarkan ditunjukkan pada sumbu horizontal. Kurva penawaran memiliki kemiringan atau slope positif. Artinya, garis kurva ini mulai dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan bahwa harga dan jumlah barang memiliki hubungan yang. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang. Produsen akan meningkatkan penawaran barang jika harga barang naik. Yang kedua, biaya produksi. Jika biaya produksi turun, produsen akan meningkatkan penawaran barang. Teknologi, yaitu teknologi yang maju dapat meningkatkan efisiensi produksi
sehingga biaya produksi turun dan penawaran barang meningkat. Berikutnya itu adalah jumlah produsen. Semakin banyak jumlah produsen, maka semakin banyak barang yang ditawarkan. Kebijakan pemerintah, yaitu di mana kebijakan pemerintah seperti pajak, impor, ekspor, dan harga minimum dapat mempengaruhi penawaran. Perkiraan harga di masa mendatang, yaitu penawaran juga dipengaruhi oleh prediksi harga barang di masa depan. Yang terakhir adalah harga barang pengganti, di mana jika harga barang lain yang sejenis lebih murah, penawaran barang tersebut akan lebih tinggi.